Halo, perkenalkan nama saya Fenia Filinulani dengan NIM 2407010055 dari kelas B semester 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Trahedical Model of Behavior Change atau biasa yang kita sebut TTM. Jadi teori ini sangat penting dalam memahami bagaimana seseorang bisa berubah dari kebiasaan yang tidak sehat menjadi perilaku yang lebih positif dan sehat melalui beberapa tahapan yang sistematis. Nah, mari kita mulai dari penemu teori ini. Jadi, TTM dikembangkan oleh dua orang psikolog yaitu James dan Carlo pada awal tahun 1980-an. Jadi, teori ini awalnya lahir dari penelitian mereka berdua tentang orang-orang yang berusaha berhenti merokok. Mereka menemukan bahwa perubahan perilaku bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba atau langsung, melainkan melalui sebuah proses bertahap yang berlangsung dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya saya akan membahas komponen-komponen utama dalam TTM. Jadi, menurut teori ini, yaitu ada tahap perubahan perilaku. Jadi, menurut teori ini, setiap orang yang ingin mengubah perilakunya akan melalui 6 tahapan utama, yaitu yang pertama kontemplasi. Tahap ini adalah ketika seseorang belum menyadari bahwa perilakunya bermasalah. Biasanya orang-orang ini tidak punya niat untuk merubah perilaku tersebut dalam waktu yang dekat, dan bahkan mereka juga tidak merasa untuk tidak perlu merubahnya. Yang kedua, perenungan. Pada tahap ini, seseorang mulai berpikir tentang kemungkinan melakukan perubahan. Jadi, mereka mulai menyadari bahwa perilakunya memiliki dampak yang buruk, namun itu juga belum benar-benar siap untuk bertindak. Yang ketiga yaitu persiapan. Jadi ini adalah tahap di mana seseorang telah mengambil satu komitmen untuk berubah dan dia sudah mulai merencanakan tindakan yang konkret. Jadi mereka mulai menetapkan tujuan dan mencari cara terbaik untuk bisa memulai perubahan tersebut. Yang keempat yaitu action. Jadi pada tahap ini perubahan perilaku sudah mulai benar-benar dilakukan oleh seseorang. Jadi seorang ini mulai menjalani gaya hidup yang baru, misalnya dengan mulai rutin berolahraga, mengatur pola makan, atau bahkan sudah berhenti merokok. Yang kelima yaitu maintenance. Di sini fokusnya pada mempertahankan perubahan yang sudah dilakukan agar tidak kembali ke kebiasaan yang lama. Dan ini juga membutuhkan dukungan lingkungan dan penguatan diri sangat penting. Yang kelima yaitu maintenance. Di sini fokusnya adalah pada mempertahankan perubahan yang sudah dilakukan agar tidak kembali ke kebiasaan-kebiasaan yang lama. Dukungan lingkungan dan penguatan dari diri sendiri juga sangat penting pada tahap ini. Yang keenam, termination. Ini adalah tahap di mana perilaku baru sudah benar-benar menjadi bagian dari diri kita dan tidak ada lagi godaan untuk bisa kembali ke perilaku lama, dan orang-orang tersebut merasa bahwa mereka sudah mantap dengan perubahan yang telah terjadi. Nah, selain tahapan-tahapan tersebut, TTM juga mengenal proses perubahan seperti peningkatan kesadaran, pemanfaatan dukungan sosial, pengendalian lingkungan, dan penguatan diri yang bisa membantu seseorang untuk berpindah dari suatu tahap ke tahap berikutnya. Sekarang saya akan membahas contoh aplikasi dari Trans-Hierarchical Model atau TTM yang digunakan dalam sebuah penelitian yang berjudul Motivasi Berhenti Merokok pada Perokok Dewasa Muda. Yang pertama yaitu pre-contemplation, yaitu tahap di mana seseorang belum memiliki niat sama sekali untuk berhenti merokok.
Jadi mereka merasa bahwa merokok bukanlah suatu masalah atau belum ingin untuk mengubah perilaku tersebut. Yang kedua yaitu kontemplasi, yaitu tahap di mana individu mulai berpikir untuk berhenti merokok, namun mereka masih punya banyak keraguan. Yang ketiga yaitu persiapan. Nah, saat ini individu mulai mempersiapkan diri untuk bisa berhenti, misalnya dengan mengurangi jumlah rokok atau mencari dukungan dari orang-orang sekitar. Yang keempat, action, yaitu saat seseorang benar-benar berhenti merokok dan mereka mulai untuk menjaga diri dari godaan-godaan itu untuk kembali merokok. Dan yang kelima yaitu maintenance, yaitu tahap dimana ketika seseorang sudah berhenti merokok dan sudah mulai berusaha untuk menjaga agar tidak kembali ke kebiasaannya lagi. Nah, jadi kesimpulannya yaitu TTM sangat bermanfaat untuk memahami dan mendampingi proses berhenti merokok terutama di kalangan perokok muda. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya ucapkan terima kasih.